Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Salam Khadafi. Saya adalah seorang mahasiswa dari Politeknik Islam Jakarta. Saya adalah mahasiswa dari program studi Administrasi Pembangunan Negara, di mana saya mengambil sebuah konsentrasi kebijakan publik. Di sini saya akan membuat sebuah pemaparan tentang sebuah kebijakan yang tentunya akan membantu saya untuk menyelesaikan beberapa tugas di semester 2 ini. Jadi, saya akan mengambil sebuah kebijakan bantuan presiden terkait usaha mikro di tahun 2021 ini, yang sebenarnya kebijakan ini tertuang pada Permenaker nomor 2 tahun 2021. Indonesia sejak tahun 2020 itu sangat-sangat bisa kita lihat perubahannya, karena dengan adanya pandemi COVID-19 yang muncul dari Wuhan di Cina sana, virus ini membuat pemerintah terpaksa harus membuat sebuah kebijakan untuk menahan mobilisasi masyarakat. Dari beberapa sumber, saya melihat bahwa Bapak Presiden Joko Widodo itu meminta kepada jajarannya untuk bisa menekan mobilisasi masyarakat sampai 50%. Bayangkan, 50% dari biasanya, di mana dalam peraturan terbaru PPKM Mikro ini 2021 Jawa Bali, pemerintah membuat sebuah kebijakan bahwa masyarakat sekarang mulai pertanggal 3 Juli kemarin itu tidak diperbolehkan untuk datang ke restoran, makan di tempat, datang ke pusat perbelanjaan, bekerja di kantor, itu semua tidak boleh dilakukan. Belajar pun dari tahun 2020 ini masih tetap daring. Yang tadinya ada harapan bisa masuk offline di bulan Juli ini, ternyata dengan adanya kebijakan PPKM Mikro ini kita harus bisa berjalan untuk belajar secara daring lagi. Bayangkan, mobilisasi masyarakat tertahan karena adanya sebuah virus seperti ini. Dan sekarang saya bisa melihat bahwa dengan adanya mobilisasi masyarakat yang ditahan, pemerintah terpaksa untuk melakukan itu, pasti ada beberapa sektor yang akan terdampak. Saya melihat bahwa yang pertama itu ada sektor ekonomi, di mana tentunya sektor ekonomi ini menjadi sebuah jantung bagi sebuah negara, di mana perputaran transaksi uang itu bakal berjalan di sektor ekonomi. Sedangkan bagaimana saat ini mobilisasi masyarakat ditahan? Pasti dengan adanya sebuah masalah seperti ini, sektor ekonomi akan terdampak. Mau tidak mau, kita bisa melakukan atau melaksanakan kebijakan ini, karena kita bisa melihat kasus yang semakin meningkat. Indonesia saat ini per tanggal 7 Juli itu sudah hampir 2 juta lebih kasus positif. Bayangkan, tidak ada angka penurunan dari tahun 2020, bahkan terus melonjak. Bahkan sekarang rumah sakit sudah mulai kolaps. Beberapa orang di kota saya sendiri, di Kota Tangerang, itu susah mendapatkan IGD di rumah sakit. Jadi kasus ini, COVID ini tidak bisa dikatakan menurun di tahun 2021 ini. Maka kita bisa melihat bahwa adanya sebuah perubahan yang signifikan dari kenormalan. Seperti di terakhir 2020 awal, 2019 akhir, kita masih bisa datang ke mall, kita masih bisa datang ke sebuah festival musik atau beberapa tempat lainnya. Sedangkan saat ini kita tidak bisa. Kita dipaksa untuk beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Kita belajar lewat daring, meeting lewat daring. Ya, semuanya bakal berjalan seperti itu sampai nantinya virus ini terkendali. Ekonomi tentunya sangat-sangat mengkhawatirkan, melemah terus. Maka dari itu pemerintah menyiasatinya. Pemerintah menilai bahwa ada satu sektor, yaitu sektor UMKM, yang pasti sangat-sangat terdampak, karena UMKM ini kan biasanya di pinggir-pinggir jalan, di beberapa tempat-tempat kecil. Dengan adanya mobilisasi yang dibatasi, pasti akan sangat-sangat terdampak. Mobilisasi masyarakat tidak bisa ditransaksi secara langsung. Sekarang transaksi hanya bisa dilakukan secara online. Tapi kan kita bisa menilai sekarang, tidak semua pelaku usaha UMKM menerapkan sistem seperti itu. Pasti akan sangat terdampak. Kita bisa melihat bahwa sekarang banyak sekali UMKM yang terpaksa harus memotong gaji karyawannya, bahkan ada yang sampai mem-PHK-kan masyarakatnya, pelaku karyawannya. Itu kan sangat gawat.
Maka dari itu pemerintah mencetuskan sebuah terobosan yang sebenarnya ini sudah terjadi dari tahun 2020, yaitu bantuan presiden dalam Permenaker nomor 2 tahun 2021. Jadi pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyusun sebuah kebijakan yang dirasa bisa menanggulangi masalah ekonomi yang ada di Indonesia. Pemerintah mencanangkan sebuah program pemulihan ekonomi nasional. Maka dari itu kebijakan ini menjadi salah satunya upaya dari pemerintah untuk menyelamatkan sektor-sektor UMKM yang ada di negara ini. Pemerintah membuat sebuah bantuan sebesar 1,2 juta kepada para pelaku usaha UMKM. Ya, memang ini sebuah perbedaan daripada tahun 2020 karena memang dana alokasinya sudah dikurangin. Anggaran yang besar itu untuk COVID-19 sudah dioper kepada sektor yang lainnya, yang difokuskan kepada sektor penyembuhan rumah sakit, dan sekarang kita bisa melihat bahwa beberapa rumah sakit saja kekurangan pasokan oksigen atau beberapa yang lainnya. Maka dari itu pemerintah mengalokasikan dananya. Maka dari itu UMKM dan beberapa sektor ekonomi lainnya dananya dipotong terhadap pemulihannya. Namun jangan khawatir, masih tetap ada walaupun dananya dikurangi. Oke. Pemerintah di sini dengan adanya kebijakan ini bertujuan untuk mengharapkan pada para pelaku UMKM untuk tetap produktif. Hal ini disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo di beberapa sumber, bahwa dengan adanya bantuan presiden ini diharapkan para pelaku UMKM tetap produktif untuk menjalankan usahanya. Jangan sampai berhenti dan malah menggulung tikar dan bahkan mematikan sebuah sistem kerja dari para pelaku karyawan. Di sini beberapa juru bicara dari Bapak Presiden juga mengharapkan Banpres ini bisa menjadi sebuah hal yang produktif jika didistribusikan kepada para pelaku UMKM. Menurutnya para pelaku UMKM ini bisa terus tetap berjalan di masa-masa pandemi seperti ini, dan ini bisa menjadi sebuah stimulus bagi ekonomi nasional. Jadi tidak terus-terusan melemah, dana insentif ini turun kepada para pelaku UMKM. Diharapkan para pelaku UMKM bisa lebih inovatif, bisa lebih kreatif dalam mengelola usahanya di masa-masa pandemi seperti ini. Karena yang saya yakin, kita sebenarnya para pelaku usaha UMKM dan yang lainnya itu tidak bisa sontak saja langsung mengeluh. Kita harus bisa berpikir bahwa ini sebuah momentum untuk kita beradaptasi pada masa-masa yang lainnya. Saya yakin para pelaku UMKM, jika kalian bisa beradaptasi di masa-masa seperti ini, bukan tidak mungkin di masa nanti ketika sudah normal, Anda bisa menjadi yang terbaik, usaha Anda bisa menjadi sukses. Maka dari itu, pemerintah mengharapkan dengan adanya kebijakan ini bisa menjadi daya ungkit kepada masyarakat untuk tetap bertransaksi di masa-masa pandemi seperti ini. Kita bisa melihat bahwa pemerintah terus berupaya memulihkan ekonomi nasional, di mana ekonomi yang terus melemah, mobilisasi masyarakat yang terus menurun, ini dikhawatirkan bisa menjadi sebuah kehancuran bagi bangsa ini jika tidak ditangani dengan baik. Pemerintah tentunya mengharapkan dengan adanya kebijakan ini bermanfaat nantinya kepada masyarakat. Yang pertama, pemerintah mengharapkan kebijakan ini bisa bermanfaat akan keberlangsungan dunia usaha. UMKM ini tetap jaga. Seperti yang tadi saya bilang, jangan sampai pelaku usaha UMKM sampai gulung tikar, bahkan sampai memphk karyawannya. Jadi kebijakan ini bisa terus menjadi sebuah stimulus bagi para pelaku usaha UMKM tetap bergerak dan survive di masa pandemi seperti ini. Yang kedua, bagi saya dengan adanya kebijakan seperti ini, pemerintah pasti mengharapkan manfaat yang itu tetap menjaga stabilisasi dunia perekonomian Indonesia di masa pandemi seperti ini. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa ekonomi ini pasti sangat melemah karena mobilisasi masyarakat yang terus menurun. Selanjutnya, pemerintah mengharapkan manfaat dari kebijakan ini yaitu untuk membantu para pelaku usaha terus bertahan, terus survive, terus bisa berinovasi di masa-masa seperti ini. Yang selanjutnya, manfaat dari kebijakan ini menurut saya yaitu bisa membuat para pelaku usaha UMKM untuk terus menyambung hidup. Kita bisa melihat bahwa sekarang banyak sekali para pelaku usaha UMKM yang gulung tikar. Maka dari itu kita bisa melihat bagaimana dia bisa menyambung hidup. Lalu pemerintah dengan adanya kebijakan seperti ini, saya harap
ini bisa menjadi sebuah manfaat kepada para pelaku usaha UMKM untuk terus melangsungkan hidupnya. Jangan menyerah, terus survive. Selanjutnya, pasti diharapkan para pelaku usaha UMKM ini terus berinovasi di masa-masa pandemi seperti ini. Dengan adanya bantuan seperti ini pasti bisa langsung survive. Saya berharap itu adalah manfaat-manfaat yang bisa dirasakan langsung kepada para pelaku usaha UMKM. Tentunya kebijakan ini memiliki sebuah target group yang sudah saya katakan. Ini adalah ditargetkan untuk para pelaku usaha UMKM. Jadi kebijakan ini diharapkan bisa langsung bermanfaat kepada target group para pelaku usaha UMKM. Kebijakan Banpres ini di tahun 2021 diperpanjang lagi dari tahun 2020, ditetapkan mulai pada tanggal 15 Februari 2021 sampai tanggal 31 Desember 2021, di mana ini kebijakan ini menyasar untuk para pelaku usaha UMKM sebanyak 12 juta orang. Jadi para pelaku usaha UMKM diharapkan bisa terus langsung mendaftarkan dan aktif dan proaktif untuk langsung mencoba mencari harapan yang sudah dibuat oleh para pemerintah. Semoga bisa berguna dengan baik bantuan presiden seperti ini. Lalu menurut saya beberapa output yang bisa dikeluarkan dari kebijakan ini, yang pertama, akses dalam menerima kebijakan ini. Saya menilai bahwa kebijakan ini sudah baik karena terbukti bahwa dalam target sebanyak 12,8 juta orang pada tahap 1 dan tahap 2 itu sudah mencapai 9,8 juta. Jadi akses dalam kebijakan ini sudah sangat mudah untuk dicapai. Terbukti dari target yang sudah mulai tercapai itu sebesar 9,8 juta orang dari 2 tahap selama 1 semester. Yang selanjutnya, coverage atau cakupan dari kebijakan ini tentunya untuk semua wilayah Indonesia, bukan hanya untuk wilayah satu doang, tapi untuk semua para pelaku usaha UMKM di Indonesia bisa merasakan dari kebijakan bantuan presiden ini. Kebijakan ini memiliki sebuah frekuensi yang tentunya ada 3 tahapan. Yang pertama itu tahap 1 dan tahap 2 yang alhamdulillah sudah mencapai 9,8 juta orang, dan nanti di semester selanjutnya pemerintah mengharapkan 3 juta orang lagi untuk dapat merasakan manfaat dari Banpres ini. Dan yang tersisa itu sampai 3,6 triliun ya. Semoga bisa tercapai semuanya. Lalu untuk kebijakan ini alhamdulillahnya sudah tepat sasaran, karena dalam waktu 1 semester saja dinilai tadi sudah hampir 10 juta atau 9,8 juta pelaku usaha dapat merasakannya. Dan menurut data BPS, efek di BPUM ini sudah menunjukkan penambahan sekitar 760.000 orang bisa menjalankan usaha baru. Dan para buruh informal atau para karyawan dari UMKM ini sudah naik tingkatannya sampai 4,5 juta pekerja. Jadi alhamdulillah kebijakan ini sudah bermanfaat bagi para pelaku UMKM, dan kebijakan ini bisa dinilai service delivery-nya bahwa pelaku usaha UMKM bisa langsung mendaftarkannya kepada kepala dinas untuk langsung merasakan dana bantuan presiden ini. Jadi skemanya, para pelaku usaha UMKM bisa mendaftarkan usahanya kepada dinas Kementerian Koperasi di kabupaten atau kota sendiri. Sebelum pelaku usaha UMKM ini bisa melanjutkannya, pelaku usaha UMKM harus bisa mencari informasi ke beberapa titik penyaluran dana seperti bank-bank BRI ataupun POS. Jadi nanti ketika informasi sudah didapatkan bahwa dia bisa menerima, bisa langsung memverifikasinya kepada para penyalur. Jadi diharapkan para pelaku usaha UMKM juga bisa menjadi proaktif, karena pemerintah sudah berusaha untuk mengedukasi dan melakukan sebuah kebijakan, dan tinggal kitanya sebagai para pelaku usaha UMKM atau masyarakat bisa langsung proaktif. Kebijakan ini juga menurut saya sudah memberikan sisi akuntabilitasnya, karena dinilai sudah sangat mudah. Seperti saya sudah bisa melihat langsung di internet bahwa kebijakan ini sudah mencapai 9,8 juta orang. Jadi akuntabilitas dari kebijakan ini sudah sangat baik ya, sudah sangat transparan. Kita tinggal mengharapkan bahwa kebijakan ini bisa mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Program ini dirasa sudah sangat sesuai dengan kebutuhan, karena di masa pandemi ini seperti yang tadi saya jelaskan bahwa sangat mempengaruhi sektor ekonomi.
sangat melemah, sangat menurun. Maka dari itu pemerintah berharap dengan adanya kebijakan seperti ini bisa membuat sebuah stimulus bagi para pelaku usaha UMKM untuk terus survive. Jadi kebijakan ini dinilai sudah sesuai dengan kebutuhannya di masa-masa seperti ini. Di kebijakan ini tentunya ada beberapa outcome juga. Dalam jangka pendek, kebijakan ini dinilai bisa menjadi sebuah kebijakan yang bisa menguntungkan bagi para pelaku usaha UMKM, bisa meneruskan usahanya selama masa pandemi ini. Menurut saya, para pelaku usaha UMKM di masa pandemi ini survive aja itu udah alhamdulillah. Maka dari itu, dengan ada bantuan seperti ini, dalam jangka pendeknya diharapkan para pelaku usaha UMKM bisa terus survive dan bisa bertahan di masa seperti ini. Lalu di jangka menengahnya, kebijakan ini dinilai bisa menjadi sebuah kebijakan yang menghambat peningkatan angka pengangguran yang diakibatkan oleh situasi pandemi seperti ini. Bisa dilihat tadi ada beberapa data yang menunjukkan bahwa sebenarnya 4,5 juta orang itu terselamatkan dengan adanya kebijakan seperti ini. Lalu untuk jangka panjang, kebijakan seperti ini dinilai nantinya bisa membuat sebuah harapan untuk merasakan kenaikan yang signifikan dari sisi kemiskinan. Jadi pemerintah bisa mengcover pandemi ini, jangan sampai angka kemiskinan di Indonesia ini meningkat. Dengan adanya kebijakan seperti ini, pemerintah berharap semua planning bisa terus berjalan maju, apalagi di masa-masa seperti ini. Pelaku usaha UMKM bisa terus survive dan berinovasi, bahkan diharapkan bisa lebih cepat daripada sebelumnya. Jadi terus survive para pelaku usaha UMKM, itu pesan dari saya. Yang selanjutnya, para pelaku usaha UMKM juga tentunya sudah sangat gampang mengaksesnya, bisa langsung ke beberapa dinas kementerian ketenagakerjaan atau koperasi UMKM mendaftarkan dirinya, karena sejatinya kebijakan ini dinilai bisa menjadi sebuah solusi di masa pandemi seperti ini. Untuk prosedurnya dan persyaratannya dinilai sangat mudah, karena hanya membutuhkan sebuah persyaratan yang sangat-sangat simple, tidak harus hal-hal yang ribet sampai beberapa yang bisa menyulitkan di masa-masa pandemi seperti ini. Yang pertama, syaratnya itu hanya warga Anda pelaku usaha UMKM itu warga negara Indonesia. Yang kedua, memiliki KTP. Yang ketiga, pastinya memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya mencapai dan itu diharapkan satu kesatuan ya. Jadi ini bisa menjadi sebuah referensi para pelaku usaha UMKM untuk mendaftarkan dirinya. Yang keempat, itu adalah bukan sebagai aparatur sipil negara atau ASN atau anggota TNI Polri atau pegawai BUMN atau BUMD. Jadi ini dikhususkan untuk para pelaku usaha UMKM yang sudah terdaftar kepada para penyalur usulan calon penerima BPUM. Jadi bisa langsung mendaftarkan, bukan untuk para ASN atau PNS yang lainnya. Jadi saya juga berharap dengan adanya kebijakan seperti ini, semua sisi ekonomi membuat masyarakat bisa survive, bisa terus berjalan, jangan sampai gulung tikar. Tetap semangat para pelaku usaha UMKM, tetap semangat terus berinovasi, jangan menyerah, dan yakin bahwa kita bisa terus berjuang. Kita bisa melewati masa-masa seperti ini. Akhir kata dari saya, kurang lebih mohon maaf. Semoga paparan ini bisa menjadi sebuah referensi kepada para semua pelaku usaha UMKM atau semua masyarakat, bisa disebarluaskan. Semoga ini berguna, semoga juga kebijakan tepat sasaran, semoga kebijakan ini bisa menjadi sebuah solusi yang baik juga. Dan terus berjuang, terus bertahan, jangan menyerah, kita bisa. Tetap semangat, itu pesan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon pamit, undur diri.